Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini teman-teman dapat bertolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat bertakaikan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, setelah kita mempelajari bab 3 kemarin, kita lanjut ke bab 4 ya. Kita akan membahas terkait hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Semoga teman-teman semua tergolong orang yang memuliakan orang tua dan guru. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita simak ya PPT-nya yang sudah tertera di belakang saya. Oke, di sini terkait memahami adab terhadap orang tua, yaitu ada dalil naklinya teman-teman. Nah, di sini ada dalil nakli yang mana perintah menghormati orang tua. Jadi Allah itu sudah menyuruh agar setiap anak itu harus menghormati orang tua, wajibul kudu. Nah, yang mana yang berbunyi dalam surat Al-Isra ayat 23, yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita tegaskan lagi, kita akan dibagikan beberapa poin ya terkait arti surat di atas. Yang pertama itu agar manusia itu tidak menyembah selain Allah. Nah, termasuk larangan mempercayai adanya kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Contohnya, bahkan sekarang ini banyak ya teman-teman yang masih mempercayai selain Allah, yaitu kayak masih menyembah batu, menyembah pohon besar. Nah, itu banyak sekali. Jadi tugas kita sebagai kaum muslim yaitu ya kita harus memperkuatkan iman kita agar terhindar dari godaan-godaan yang tidak kita inginkan. Oke. Poin kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal ini ditentukan mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik terhadap orang tua. Yang ketiga, nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah. Tidak mungkin yang lain memberikan nikmat yang lebih nikmat dari Allah. Hanya Allah lah yang akan memberikan nikmat senikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama kaum muslim. Kemudian nikmat yang diterima oleh orang tua. Oleh karena itu kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Bentuk terima kasihnya tersebut adalah dengan cara berbuat baik kepada orang tua. Jadi gak cuman lisan doang terima kasih Pak, terima kasih Bu, enggak. Jadi teman-teman semua harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Oke, teman-teman, yang kedua kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Yang mana dalam surat Al-Luqman itu aniskurli walidaika ilal masyir, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, ibu bapakmu. Saya ulangi, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Nah, yang mana dari arti tersebut saya akan membagikan beberapa poin. Yang pertama yang saya tegaskan yaitu orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa mempedulikan apa balasan yang akan diterimanya. Seorang ibu dengan penuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan balas budi dari anaknya. Makanya teman-teman semua jangan sampai membuat sakit hati kedua orang tua kita. Jadi harus yang namanya menghormati. Jangan sampai kita disuruh gini, disuruh gitu,
Ada aja alasannya. Bentar Bu, gameku belum selesai. Bentar Bu, apa ya? Ini saya masih cetan. Aduh, jangan sampai seperti itu ya teman-teman semua. Oke, yang kedua, kasih sayang orang tua tiada habisnya. Nah, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang berbahagia. Jadi orang tua tuh pengennya tuh anaknya senang, anaknya bahagia, makanya apa-apa diturutin. Tapi jangan memanfaatkan hal itu. Jadi teman-teman itu harus berpikir, oh orang tuaku apa-apa aku diturutin. Terus yang teman-teman harus dipikirkan itu apa sih? Aku harus gimana? Nah, cuman satu, teman-teman tuh harus yang namanya menghormati orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan, benar nggak? Tentu benar. Ibu tidak akan tidur sebelum anaknya tidur. Dan jika anak sakit, maka ibulah yang paling susah, sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Makanya teman-teman kalau lagi sakit, lagi apa, mesti ada orang tua di situ kan. Makanya bukan pacar, bukan yang lain, cuman di situ ada orang tua kita. Makanya kita harus bersyukur mempunyai orang tua. Yang sudah tiada, ya tetap kita syukuri dengan cara apa? Ya berdoa, didoain orang tuanya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita berbakti kedua orang tua kita? Nah, berikut ini akan saya paparkan prinsip-prinsip berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, tunduk dan patuh. Nah, apabila keduanya berada dalam kekafiran, belum beragama Islam, dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan suatu perbuatan syirik, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Jadi kita diwajibkan untuk tidak mengikutinya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, yang kedua, tidak berkata kasar. Nah, yaitu tidak membentak. Jangan sampai kita membentak orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah tua. Jangan sampai ya. Makanya Allah sangat membenci manusia yang mana membentak kedua orang tuanya. Yang ketiga, berbuat baik. Apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik. Jangan sampai enggak. Seperti itu ya teman-teman. Dulu kalian teman-teman semua waktu kecil itu yang ngasuh itu bapak ibu. Jadi teman-teman jangan sampai sekali-kali melukai atau menggoresi hati bapak ibu kalian semua. Nah, ada suatu kata-kata mutiara ya yang saya yang saya pakai selama ini agar selalu bisa mengingat jasa orang tua. Bagaimana hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu menggoreskan luka dan hati kedua orang tuamu. Nah, itu tolong ditulis, kalau perlu ditaruh di kamar. Nah, itu direnungkan. Kata-kata itu mungkin akan selalu mengingat jasa-jasa orang tua kita. Seperti itu. Oke, di sini dalam surat Al-Isra yaitu wal fidlahuma janahad dulli minal rahmati wa qurrabbir hamhuma kama rabbayani syahira. Yang mana artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka kedua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Oke, yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, teman-teman semua, jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita itu apa sih? Nah, teman-teman ada ya di sini yang orang tuanya sudah meninggal. Nah, mungkin apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin yang pertama itu meneruskan perjuangannya. Yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Terus yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya. Itu kewajiban anak juga itu. Nah, dan yang keempat, memohon ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Jadi kita, kalau sekiranya kita orang tua kita udah meninggal, ya kita wajib untuk ngedoain orang tua kita agar tenang di alam sana.
dan diampuni dosa-dosanya. Oke, yang kelima. Yang kelima di sini melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwaris, seperti itu. Terus yang keenam, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Jadi kalau orang tua kita mempunyai hutang, jadi kita sebagai ahli waris atau enggak, kita sebagai anaknya, kita wajib melunasinya, seperti itu. Oke, keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu dibukakan 2 pintu surga lebih utama daripada berjihad. Jadi kita lebih mementingkan berbakti kepada orang tua daripada berjihad. Lebih utama berbakti kepada orang tua. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, ridho Allah di dalam ridho orang tua. Jadi kalau teman-teman nggak asing ya, lagunya Rhoma Irama, ridho ibumu. Nah itu pokoknya lagunya. Terus yang keempat di sini, dimudahkan rezekinya. Dan barang siapa yang meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Jadi kita kalau mendoakan orang tua, kita akan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita tidak mendoakan orang tua, maka kita akan disempitkan rezekinya. Simpelnya seperti itu ya teman-teman. Dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kita kalau mendoakan orang tua, kita juga akan dimudahkan hidupnya. Oke, yang kedua di sini kita memahami adab terhadap guru. Dalil naklinya yaitu dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu laisa minna man lam yujilla kabiratan wa yarham saghiratan wa yaghfir li alimana. Yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang memuliakan yang lebih tua. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Nah, sini adab terhadap guru. Rasulullah merintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolahnya saja, tetapi seorang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan serta bimbingan, sebab kita wajib menghormatinya. Nah, makanya kita harus menghormati guru ya teman-teman. Jangan sampai kita sama gurunya kasar. Jangan sampai kita sama gurunya tidak patuh. Nah, makanya kita sebagai siswa ya harus itu menghormati guru. Apapun yang disampaikan guru kita terima. Yang disampaikan dari lisan guru itu pasti hal yang benar. Kalau nggak benar berarti itu bukan guru. Seperti itu ya teman-teman. Selagi guru itu masih di jalan Allah. Oke. Lanjut ya. Di sini kita akan sampaikan sebab-sebab kita wajib menghormati orang tua, yaitu sebagai berikut. Guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Benar? Tentu benar. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua. Jadi guru itu sebagai orang tua juga, tapi yang nomor 2. Terus yang ketiga, guru telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu. Nah, yang keempat, tanpa guru hidup kita akan buta. Benar ya? Tanpa guru kita akan buta. Karena kenapa? Buta akan ilmu, buta akan pengetahuan. Jadi kalau kita tidak menghormati guru, kita tidak akan tahu apa-apa. Seperti itu teman-teman. Nah, berikut ini termasuk tata cara menghargai dan menghormati guru. Jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Assalamualaikum Pak, Bu, gitu. Dengan senyuman. Kalau cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Buat apa? Ibunya juga nanti bakalan gimana? Kalau ditambahin senyuman kan nanti ibunya ikut senyum gitu. Nah, terus yang kedua, husnuzon pada apapun yang dilakukan guru. Jangan sampai kita suzon. Ibunya nyuruh gini, suzon jangan sampai kayak gitu. Terus yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan. Nah, ini yang saya sampaikan yang tadi yang pertama ya. Memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Jangan sampai kita tidur di dalam kelas kalau pelajaran. Ya, janganlah seperti itu. Hargai guru yang menyampaikan pembelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat. Menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru. Nah, ini benar banget ini. Banyak teman-teman semua yang acuh dengan kalimat ini.
berjalan di depan guru. Nah itu sangat tidak sopan ya, kecuali kita permisi bu, nah kayak gitu. Jadi kita harus yang namanya sopan sama guru itu wajib ya teman-teman. Oke, dalam hadis riwayat Tabrani ini ta'allamu wa'allimu wa tawadhu limu'allimikum, yang artinya pelajarilah ilmu dan ajarilah manusia dan rendahkanlah diri kepada guru serta berlaku lemah lembutlah terhadap murid-muridmu. Nah, itu bisa dicatat ya teman-teman ya. Oke, yang kelima, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru, senantiasa menjaga nama baik guru, menjunjung guru jika ia mengunjungi guru jika ia sedang sakit. Gitu. Keutamaan berbakti kepada guru. Guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Jadi guru itu udah banyak banget ya pengorbanannya. Jadi teman-teman jangan sampai durhaka kepada guru ya. Selain kita jangan sampai durhaka sama orang tua, kita juga dianjurkan, diwajibkan tidak durhaka sama guru. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di Smart teman-teman di situ sudah ada forum diskusi. Manfaatkan forum itu untuk saling diskusi ya. Jadi teman-teman bisa saling tanya jawab di sana. Nanti akan saya jawab apapun pertanyaan teman-teman semampu saya, akan saya jawab. Jadi jangan malu ya teman-teman untuk bertanya. Karena kalau kita malu untuk bertanya, maka ada pepatah yang mengatakan akan sesat di jalan. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk keaktifan kalian di diskusi, forum diskusi itu sangat berpengaruh pada nilai kalian. Jadi tolong aktif ya teman-teman. Jangan sampai kita sekolah, apalagi di waktu daring kayak gini, kita lele-lueh sama pendidikan. Jangan sampai. Justru kita harus jeli sama pendidikan. Jadi kita harus gimana caranya kita dapat ilmu seperti itu ya. Jangan sampai kita leleh-lueh, kita tak acuh sama ilmu. Makanya yuk kita bareng-bareng kita mencari ilmu agar kita menjadi orang-orang yang berguna untuk masa depan. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut di forum diskusi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.